Kebudayaan Kota Bau-Bau, Bapak Bariun, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 18 Bau-Bau. Yang kami hormati para pemateri dan peserta workshop yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di SMP Negeri 18 Bau-Bau ini dalam rangka workshop implementasi kurikulum Merdeka. Salawat dan taslim marilah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan kita Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk dalam aktivitas kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara pembukaan workshop implementasi kurikulum Merdeka, marilah kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dasrin, Sarjana Pendidikan. Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan memanjat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat dan ridha-Mu lah pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam acara pembukaan workshop pembelajaran kurikulum Merdeka. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mengikuti acara ini. Ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami kemanfaatan dan berikanlah kami kemudahan, pemahaman selama mengikuti diklat ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami dengan ampunan-Mu, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkan segala urusan kami. Ya Allah yang maha perkasa, berikanlah kami kekuatan dan kesabaran, keikhlasan dalam mengikuti acara ini. Bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma aghinna bil ilmi, waj'alna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, waj'alna bil afiyah. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa alaikan nusur. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, alhamdulillah, dan kami ucapkan selamat Pak atas dilantiknya menjadi Kepala Dinas Pendidikan yang baru di Kota Bau-Bau. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau sekaligus pemateri pada hari ini, serta Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Sebagai umat yang beragama, marilah tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan yang kita sudah rencanakan, yaitu workshop implementasi kurikulum merdeka dengan tema pemanfaatan PMM atau platform Merdeka Mengajar untuk pembelajaran di SMP Negeri 18 Bau-Bau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai laporan bahwa pada saat ini Pak Kadis, kami sudah mendaftar di IKM dengan mandiri belajar. Artinya karena kami baru, sehingga kami juga baru mulai ini. Alhamdulillah, Bapak dilantik, kami juga bersamaan dengan kegiatan kami. Mudah-mudahan juga kegiatan hari ini luar biasa nilai ibadahnya, karena kita mendapatkan pengetahuan sebentar sekaligus saran dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di SMP 18 dari Kadis baru. Semoga ini menambah semangat dan kerja kita. Ini juga saya perlu sampaikan kepada kita semua, kenapa kita mesti ikuti semua, karena pembagian tugas tahun ajaran nanti kan kita belum tahu ini. Dan kami Pak sekaligus melaporkan bahwa insya Allah dengan petunjuk-petunjuk dari Pak Sekdim ataupun teman-teman yang lain, bahwa kami memulai Merdeka Mengajar ini insya Allah dari semester ke depan ini, pada tepatnya kurang lebih bulan 7 yang akan datang untuk kelas 7. Dan mudah-mudahan juga buku yang kami pesan secepatnya tiba sebagai literatur bagi teman-teman yang akan mengajar nanti. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mengharapkan atau kita mengharapkan semua kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Kepala Dinas, sekaligus memberikan pencerahan tentang pelaksanaan tugas dan bagaimana pengembangan sekolah ini. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan workshop implementasi kurikulum merdeka tahun 2023 di SMP Negeri 18 Bau-Bau. Kepada Bapak dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat Kepala SMP 18, yang terhormat para narasumber, yang terhormat Bapak Ibu peserta workshop implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam rangka kita mengikuti workshop implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Pertama-tama, saya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau mengapresiasi kegiatan yang seperti ini, karena ini adalah di samping menunjang untuk mensukseskan program wajib belajar Merdeka Belajar, sekaligus bagaimana anak-anak kita bisa kelak menerima program baru ini. Ini semua tergantung dari bagaimana kita seorang guru mengajar untuk mendidik anak diri kita menjadi anak yang cerdas, pintar dan disiplin. Walaupun kita hanya untuk bagaimana anak-anak, bukan hanya untuk kita belajar mereka mendidik dalam arti harus pintar, tetapi kita harus belajar juga, mengajar juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa dia dalam hal ini disiplin dalam arti yang luas. Apalah arti kita belajar, mengajar kepada anak-anak kita, tetapi akhlak anak-anak kita itu drastis turun. Nah, kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi, anak-anak kita mungkin ada kesalahan program yang memang setelah ini harus, mungkin setelah dievaluasi, mungkin harus dirubah kurikulum ini. Hari ini saya kira yang tadinya proses belajar itu melalui proses K13 ya, K13 yang itu hanya monoton, yang aja aktif adalah para guru, tetapi murid siswa itu pasif di dalam hal bagaimana mereka menerima pelajaran. Mungkin inilah yang dilihat dari pemerintah pusat, sehingga mereka merubah pola kurikulum, di mana kurikulum merdeka berarti kalau merdeka itu ada satu kebebasan mereka untuk melakukan pembelajaran mungkin dalam kelas dan mungkin juga di luar kelas. Nah, inilah mungkin hari ini kita ada workshop bagaimana meningkatkan kapasitas guru di dalam hal ke depan menerapkan kurikulum yang baru ini, yaitu Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa program Merdeka Belajar ini saya kira sangat penting untuk tahun 2023 ini sudah dilaksanakan. Oleh sebab itu tadi Kepala Sekolah sudah mengatakan bahwa ini adalah merupakan program mandiri belajar. Berarti kalau yang lainnya yang bukan mandiri, yang sudah mandiri berbagi. Mungkin ya, mohon maaf, saya juga baru ini, jadi saya harus banyak juga belajar. Dan mungkin sebagai informasi dulu sebelum saya lanjut, memang seperti tadi Kepala Sekolah sudah mengatakan bahwa kami ini baru dilantik hari Rabu kemarin.
hari Rabu kemarin diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk memimpin suatu lembaga pendidikan, di mana sebelumnya saya ini memang dari sudah berputar sampai 16 kali selama saya menjadi pegawai negeri, dan hari ini saya berada di Dinas Pendidikan. Saya kira ini perjalanan yang panjang, dan saya kira kalau di dinas-dinas lain itu kan pasti dengan dinas pendidikan ini berbeda. Karena kalau di dinas pendidikan ini kita banyak mendapatkan teman atau pegawai di luar daripada lingkup sekretariat, berada di setiap sekolah-sekolah. Jadi bagaimana besarnya wilayah cakupan yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu saya harus banyak belajar. Mungkin juga dari peserta ini saya juga bisa akan mendapatkan masukan-masukan, apalagi dari kepala sekolah, sekretaris, sehingga bagaimana ke depan dinas pendidikan ini bisa maju setara dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini. Dan saya lihat dari peserta yang ada ini semua masih muda-muda. Artinya ini membawa harapan bahwa SMP 18 ini pasti akan maju ke depan. Tetapi tadi dikatakan kepala sekolah masih banyak juga kekurangan-kekurangan sarana dan prasarana yang ada di sini. Ini adalah tugas kita semua, baik dari pemerintah, pengajar, dan seluruh staf yang ada di sini. Kita pikirkan bersama bagaimana kekurangan-kekurangan itu di tahun-tahun yang akan datang bisa kita selesaikan untuk melengkapi bahwa menjadi sekolah yang unggul di kota Bau-Bau ini. Walaupun kalau kita tahu bahwa sekolah ini baru berapa tahun terbentuk, tapi saya lihat sudah kemajuannya sudah agak besar dan bisa menyesuaikan dengan sekolah-sekolah yang lebih senior atau lebih tua yang ada di kota Bau-Bau ini. Ini berkat seluruh staf pengajar maupun dari kepala sekolah dan dinas yang bagaimana sebagai pembina dari lembaga ini untuk bisa maju. Ini semua adalah tidak lepas dari bagaimana kekompakan kita semua. Jangan ada yang sekap-sekap, lakukan apa yang diperintah oleh pimpinan, itu yang lebih penting. Kalau mau maju, karena kita lihat di dalam satu organisasi pasti ada kelompok-kelompok, tetapi kita harapkan di SMP 18 ini jangan ada kelompok-kelompok. Itu penting. Karena satu visi pimpinan, satu yang harus kita sukseskan. Ada misinya, ada visi, ada misi. Nah, oleh sebab itu, visi sekolahnya apa? Bagaimana mungkin memajukan proses belajar mengajar anak-anak kita menjadi cerdas ke depan? Nah, itu yang harus dipegang. Jangan melihat orang per orang, lakukan itu. Dan itu kalau memang mau dilihat bahwa kenapa sekolah-sekolah dia bisa unggul, kenapa sekolah kita tidak bisa unggul, padahal sama pemikiran, panca indera sama, 5 yang ada dalam tubuh kita. Nah, inilah mungkin yang perlu kita benahi di dalam bagaimana agar kita bisa belajar dan mengajar kepada anak didik kita. Menyangkut tentang kurikulum mereka belajar ini, saya kira kemarin kita sudah juga berdiskusi, ada rapat staf yang kita lakukan. Ternyata kalau kita mendengar bahwa ujian di SMP sudah dilaksanakan, ternyata kurikulumnya pertemuan itu kalau dilihat belum mencukupi ya. Baru berapa kali pertemuan?
Kalau di kurikulum yang sebelumnya mencukupi itu, dan bagaimana kalau seandainya kurikulum itu tidak mencukupi pertemuan-pertemuan, apakah juga bisa di dalam hal proses belajar mengajar itu di dalam tahapan menyangkut tentang soal-soal yang diberikan, apakah sudah diajarkan oleh murid? Mudah-mudahan itu sudah. Dan ternyata perbedaan antara program kurikulum lama dengan program kurikulum yang sekarang Merdeka Belajar ini tidak mutlak akan dilaksanakan secara utuh ya, tidak seperti yang lalu. Ternyata program Merdeka Belajar ini adalah dia fleksibel di dalam hal melihat, tidak seperti yang lalu-lalu. Kalau yang lalu itu kan pertemuan 1 sampai sekian, tetapi dengan proses Merdeka Belajar ini dia fleksibel, jadi ditentukan antara bagaimana program-program yang dibuat oleh guru dan yang ada yang akan dilaksanakan. Karena kalau kita lihat dari Merdeka Belajar ini, guru tidak bisa mandiri. Dia harus selalu banyak berkoordinasi dengan guru-guru yang lain. Ini penting sekali. Jadi tidak ada ego. Jadi guru tidak boleh melakukan ego bahwa saya jago di bidang matematika, tetapi tidak menyerapkan, tidak ada koordinasi dengan yang lain, guru yang lain. Bagaimana Merdeka Belajar ini selalu antara koordinasi antara guru yang satu dengan guru yang lain tidak bisa lepas. Jadi tidak ada lagi bahwa saya tidak akan berkoordinasi, karena kurikulumnya itu akan sinergi terus bagaimana melakukan pembelajaran agar kita bisa melaksanakan dan diterima oleh murid tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pengembangan guru perlu memiliki indikator-indikator seperti perencanaan, perancang, manajer, evaluator, peneliti, pengambil keputusan, dan administrator dapat mengambil peran-peran tersebut pada setiap tahapan pengembangan kurikulum. Ya, kalau kita lihat di dalam metode belajar, proses mengajar ini, saya kira Merdeka Belajar diajak bagaimana seorang guru itu bisa melakukan beberapa. Mungkin dulu masuk ke program K13 itu tidak mengajarkan atau tidak mengerti seperti dia bisa sebagai perencana, perancang, manajer, dan evaluator. Ternyata di dalam kurikulum Merdeka ini bagaimana seorang guru diajarkan itu. Berarti dia bisa jadi manajer, dia bisa jadi evaluator, dia sebagai perencana. Berarti lengkaplah sebagai guru ini. Jadi ke depan guru-guru ini sudah bisa menjadi pemimpin-pemimpin karena dia dianggap sebagai penggerak. Karena ke depan juga saya lihat, saya dengar dan saya pernah baca bahwa untuk menjadi seorang kepala sekolah harus mengikuti pendidikan guru penggerak. Berarti kalau dia tidak mengikuti guru penggerak, berarti dia harus stop menjadi kepala sekolah. Nah, inilah tantangan-tantangan yang mumpung hari ini berarti mandiri. Hari ini adalah mandiri belajar yang dilaksanakan hari ini, berarti itu kan merupakan bagian daripada bagaimana cikal bakal sebagai guru penggerak. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita tuangkan dan ini bisa dilaksanakan. Dan saya kira dari Pak Sekretaris nanti akan memberikan secara detail bagaimana untuk Merdeka Belajar ini bisa jalan dan bisa dilaksanakan di Kota Bau-Bau. Dan satu lagi, bahwa untuk menjadi pendidik, saya kira tadi yang sudah katakan bahwa
harus memperlihatkan kita pertama disiplin. Saya syukur alhamdulillah pelaksanaan hari ini tepat waktu. Walaupun saya agak terlambat, saya pikir tadi sama di tempat-tempat lain kalau kita melakukan satu kegiatan menunggu waktu sampai 1-2 jam. Ternyata hari ini SMP 18 melakukan tepat waktu. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa berlaku di proses belajar mengajar, selalu dalam arti datang sama-sama, belajar sama-sama, pulang sama-sama. Nah, ini yang mungkin diharapkan oleh pimpinan bahwa ke depan, dan ini kalau memang ini bisa dilaksanakan, saya kira SMP 18 ini the best. Nah, mudah-mudahan itu jangan kita setelah diberikan support begitu besok sudah loyo lagi. Nah, mudah-mudahan ini tidak, dan inilah tetap dipertahankan. Dan saya juga ingatkan kepada seluruh staf, guru maupun kepala sekolah, ingat, saya juga tadi masih melihat kalau orang yang berdoa terlambat masuk. Harusnya itu tidak boleh. Karena mungkin tahu bahwa kalau orang berdoa itu pimpinan tidak melihat. Langsung duduk, ini usahakan hentikan dulu di luar, menunggu doa. Itu penting sekali karena doa itu kan khusyuk. Dan kedua, pada saat juga kadang-kadang kita lengah, pada saat pelaksanaan upacara penaikan bendera Indonesia Raya, selalu kita begitu Indonesia Raya, semua kita lalai dalam ini selalu jalan. Nah, ini kita harus memberikan contoh kepada anak murid kita bahwa bagaimana penghargaan kita terhadap bendera merah putih lagu Indonesia Raya itu jangan kita abaikan. Artinya lebih bagus kita jangan masuk di dalam satu barisan, jangan masuk dalam kelas, tetapi menunggu setelah Indonesia Raya itu berakhir. Ini penting sekali karena saya masih melihat di beberapa tempat, dan ini tidak terjadi di sini, hanya tadi masih berdoa yang dilaksanakan, tapi Indonesia Raya aman tadi. Ya, inilah mungkin sepele, tetapi itu prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan kepada anak diri kita agar mereka kelak bisa menghargai daripada hasil jerih payah daripada pejuang-pejuang kita. Nah, ini mungkin setiap upacara juga harus disampaikan kepada mereka supaya ini kita tanamkan jiwa kedisiplinan di dalam mendidik anak-anak kita. Hargailah Indonesia Raya, tetapi bukan kita hargai, tetapi bagaimana Indonesia Raya itu menggema dan bisa ditanamkan oleh anak-anak kita supaya mereka juga bisa sadar bahwa bagaimana perjuangan para pejuang yang lalu merebut kemerdekaan itu. Saya kira saya tidak bisa mungkin panjang lebar, tetapi nanti mudah-mudahan kita akan laksanakan ke depan, bertemu kembali, dan juga mudah-mudahan ke depan kita bisa merencanakan apa yang menjadi program kekurangan di sini, kita sama-sama pikirkan untuk kemajuan sekolah ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop implementasi kurikulum Merdeka IKM saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kami tutup, kami menyampaikan bahwa setelah acara pembukaan ini selesai, akan dilanjutkan dengan workshop implementasi kurikulum Merdeka. Demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan workshop implementasi kurikulum tahun 2023. Dan marilah kita tutup acara ini dengan ucapan
Hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi ini saya berada di sini dan saya melihat cukup besar perubahannya ya. Dari awal-awal kita rintis SMP Negeri 18 Bau-Bau ini, pertama menjadi kantor dinas pendidikan, terus kemudian menjadi sekolah baru. Ini kita lihat perkembangannya sama ya, perkembangannya jauh lebih besar, mungkin mengikuti dunia pendidikan kita yang juga perkembangannya cukup dinamis. Kebetulan sebelum kami berada di dinas pendidikan dan kemudian ke Bau, kami sebagai sekolah penggerak ya, sekolah penggerak angkatan kedua, sehingga melalui program sekolah penggerak ini kami mendapatkan berbagai informasi, mengikuti semua perkembangan dunia pendidikan yang hari ini digencarkan oleh Kementerian Pendidikan, baik melalui BGP maupun melalui BPMP. BGP Balai Guru Penggerak dan BPMP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Termasuk ini Pak Yasrin, ini anggotanya CGP ya. Ini banyak hal juga yang mungkin kita bisa share. Teman-teman bisa tanya banyak kepada Pak Yasrin terkait dengan perkembangan dunia pendidikan hari ini. Nah, saya melihat di SMP 18 karena ini masih banyak yang muda-muda, maka kalau ada penerimaan untuk guru penggerak angkatan keberapa nanti ini? Angkatan ke-11 nanti ya. Ya, kalau ada lagi penerimaan untuk calon guru penggerak, maka tolong SMP 18 kalau bisa daftarnya banyak-banyak. Pak Yasrin saja yang belum ASN ya, bayangkan nih, Pak Yasrin ini belum ASN tetapi dia sudah lolos, sudah masuk pada dunia itu. Bagaimana dengan yang ASN ini ya? Pak Gusti, oh masa kerja ya, betul. Nah ini penting sekali karena hanya dengan cara itu kita bisa mengikuti perkembangan. Kalau tidak kita akan tertinggal. Nah yang kedua, di tahun ajaran 2023-2024 Insya Allah SMP Negeri 18 akan melaksanakan kurikulum Merdeka jalur mandiri berubah atau mandiri belajar. Yang perlu belajar. Jadi ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi, tinggal dipilih sesuai dengan kesiapan sekolah. Nah, kaitannya dengan kesiapan Bapak dan Ibu sekalian memasuki tahun ajaran baru, itulah sehingga kegiatan ini dilaksanakan. Ya. Jangan sampai sudah mulai tahun ajaran baru tidak mengikuti apa perkembangannya. Ketika kita masuk di kelas, apa kita bingung apa yang harus kita lakukan. Maka melalui kesempatan ini ya, kita coba berbagi informasi tentang bagaimana kita melaksanakan pembelajaran, melaksanakan persiapan kaitannya dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka, baik itu yang kami seperti kemarin di PSP maupun yang akan dilaksanakan melalui jalur mandiri. Kami pun ketika berada di SMP Negeri 3 Bau-Bau, kita mulai dilatih itu sekitar bulan April Mei. Pembelajaran tahun ajaran baru mulai Juli, ya. Baru kami diberikan. Nah itu pun diberikan baru mulai dengan PKP-nya. Jadi ada istilahnya komite pembelajaran. Yang dilatih hanya 5 guru tambah 1 kepala sekolah. Sementara yang melaksanakan bukan hanya 5 guru. Nah pasti yang lain bingung, ya kan? Nah syukurnya ini sekolah-sekolah yang melaksanakan di 2023-2024 ya sudah ada kesiapan dan sudah ada tempat-tempat kita untuk bertanya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, salah satu yang harus kita pahami, salah satu yang harus kita siapkan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini adalah
tentang memahami tentang platform Merdeka Mengajar. Yang kemarin ketika Ibu Etika saya ketemu di dinas, alhamdulillah SMP Negeri 18 sudah menginstal semuanya, atau sudah menginstal semuanya di Androidnya. Kemudian mungkin juga sudah banyak yang sudah explore ke dalam. Nah, harapannya kita ini kan mengeksplornya ini. Halo, sudah ya? Sudah install? Sudah mengeksplor? Sudah. Oke, Ibu sudah, yang apa yang sudah dieksplor di dalamnya? Nonton video pembelajaran yang Pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri. Video pembelajaran atau pelatihan mandiri? video pembelajaran, Pak. Video pembelajaran yang video inspirasi ya? Oke. Selain itu, ya, perangkat ajar, sudah lihat perangkat ajar. Selain itu, hasil karya. Sudah ada yang nonton video inspirasi, sudah ada yang nonton bukti karya, sudah ada melihat perangkat ajar ya. Oke. Nah, coba buka. Pemerintah mengarahkan kita untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini mulai tahun 2021-2022. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun jalan ini. Ya. Nah, untuk bisa menjalankan ini tidak mungkin melatih guru ya se-Indonesia ini secara luring. Sehingga awal-awal COVID ada webinar, ada pelatihan daring, ada macam-macam. Kemudian pemerintah untuk membantu percepatan itu semua, maka dibuatlah sebuah platform yang kemudian kita kenal dengan platform Merdeka Mengajar ini. Nah, harapannya guru membuka, harapannya guru menginstal dan mengeksplor lebih jauh tentang platform Merdeka Mengajar ini. Dan ini diluncurkan kalau tidak salah pada bulan Februari, 11 Februari 2022. Memang belum terlalu lama, ya baru 1 tahun kurang lebih. Nah, semua aktivitas kita, jadi semua sekolah ini, semua guru ini, linknya langsung masuk di kementerian, sehingga ditahu di SMP Negeri 18 itu guru yang sudah menginstal platform Merdeka Mengajar itu sudah berapa banyak. Di pemerintah pusat itu, di kementerian, guru yang sudah menginstal dan sudah menggunakan ini di SMP Negeri 18 itu sudah berapa banyak. Jadi kita tidak bisa bohong-bohong ya, karena terdata semuanya gitu. Platform Merdeka Mengajar membantu guru mendapatkan referensi. Apa yang kita bisa dapat dari platform PMM ini? Pertama, referensi. Referensi apa? Pertama, di sini kita bisa lihat contoh-contoh atau capaian-capaian pembelajaran pada masing-masing fase. Begitu mungkin Pak Yasranya? Baik yang fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, fase F. Kita SMP fase D. Ya, jadi tidak usah kita abaikan saja fase yang lain. Kita fokus pada kita fase D untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Di platform Merdeka Mengajar, kita bisa mendapatkan buku-buku ajar. Di perangkat ajar mungkin tinggal kita bisa unduh ya. Unduh ya namanya. Modul ajar bisa kita langsung unduh untuk kita mau pakai. Itu referensi. Di platform Merdeka Mengajar kita bisa mendapatkan inspirasi. Dari mana kita dapat inspirasi ini? Tadi katanya sudah ada yang nonton video-video pembelajaran dari guru-guru hebat se-Indonesia, ya kan? Oh ternyata kalau saya guru bahasa Inggris mengajarkan ini caranya seperti ini, bagusnya seperti ini. Kalau saya guru IPA mengajarkan ini, oh bagusnya seperti ini. Nonton. Kalau merasa juga kita punya cara ngajar itu bagus, upload biar juga orang lain, guru lain bisa nonton kita punya. Jangan kita karumpi, jangan kita pelit dengan ilmu ya. Hari ini tidak dibutuhkan orang yang pelit-pelit. Inspirasi
Yang berikut pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kita bisa dapatkan referensi di sana, kita bisa dapatkan inspirasi dari sana, kita bisa dapatkan bagaimana caranya atau pemahaman kita dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan berbagai hal, baik memanfaatkan asesmennya, memanfaatkan pelatihan mandirinya, ya, termasuk bagaimana kita membentuk komunitas belajar di sekolah ini. Akhirnya belajar Pancasila, percepatan untuk mewujudkan generasi emas 2045. Kalau di K13 tidak ada P3, tidak ada P5. Dan membelajarkan P5 ini, ya, sekolah tinggal memilih tema apa untuk yang pertama, tema apa kedua, tema apa yang ketiga, yang akhirnya melahirkan sebuah produk. Pelaksanaan P5 itu di sekolah banyak macam. Ada yang belajarnya seperti kita, belajar setiap hari, jadi ada kelas-kelas hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, sampai Sabtu. Ada kelas yang belajar P5. Tapi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu materinya sama. Dengan adanya P5 kita porsi, ya. Karena sebagai koordinator P5 dia jam mengajarnya ditambah 6 jam. Terus setiap mengajar di kelas itu dia mendapatkan tambahan 2 jam pelajaran. Gitu. Nah, ini juga membantu kami ketika berada di sana kamar, sehingga kalau SMP 18 ada kelebihan gurunya, mungkin banyak koordinatornya kasih yang lebih yang kurang jamnya untuk menambah jam dia. Kita bisa mengajar, kita bisa belajar, dan kita bisa berkarya, ya. Guru bisa mengajar, bisa belajar, dan bisa berkarya. Mengajarnya di mana? Nah, ini coba kita lihat. Ya. Di dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM ada perangkat ajar. Ya. Di dalamnya itu dibilang saat ini tersedia lebih dari 200 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Sebagai guru bahasa Indonesia yang nanti ditugasi mengajar kelas 7 di tahun 2023-2024, kalau belum bisa bikin modul ajar baru sendiri, ambil saja modul yang sudah ada. Yang ada di mana? Yang ada di PMM. Ya, gunakan saja modul itu untuk mengajar. Kan sudah dibilang seperti itu. Guru boleh langsung menggunakan, guru boleh memodifikasi, guru boleh buat sendiri. Tapi kalau kita baru mulai belajar, pakai yang ada saja. Halo, kenapa pada bingung-bingung semua, kayak tidak ada orang? Ya? Selanjut ya. Jadi maksudnya kalau nanti di tahun 2023, 2024 kan nanti sudah pakai ke IKM ini, sudah ngajar pakai kurikulum merdeka ini. Yang mengajar kurikulum merdeka itu nanti baru guru yang mengajar kelas 7. Ibu manusia berdasarkan pembagian tugas, ibu manusia mengajar kelas 7 mata pelajaran bahasa Indonesia. Bingunglah dia, bingung dia. Lantas saya mengajarnya bagaimana? Perencanaan pembelajaran saya bagaimana? RPP saya bagaimana? Bukunya bagaimana? Kan belum ada ini. Tanya PMM. Ya? Ibu Etika ngajar PJOK kelas 7 nanti. PJOK dia? Bukan, ya karena saya tahu dia hanya main voli, anggap saja begitu ya. Saya mikirnya guru PJOK. Kalau di K13, ya tinggal kita pakai RPP yang lalu boleh. Bukunya sudah banyak di perpustakaan, iya kan? Tapi ngajar pakai kurikulum merdeka, bingunglah dia. Lantas mau tanya siapa? Tanya PMM. Supaya kita tidak bingung. Gampang tidak?
gampang. Jadi pemerintah itu pasti kasih yang terbaik buat guru-gurunya. Peserta didik itu sesuai dengan kondisi dia. Tapi bagaimana kita mau tahu kondisi dia kalau kemudian tidak kita lakukan diagnostiknya? Ya. Setiap tahun kita melakukan asesmen, betul tidak? Untuk siswa kelas 8. Hasil asesmen itu, ya, hasil asesmen yang kita lakukan ini akan menjadi rapor sekolah yang bersangkutan. Ya, saya ulangi, hasil asesmen yang dikerjakan oleh anak-anak itu pada waktu bulan November kemarin ya, atau bulan berapa itu? Ya? Agustus sampai September lah. Itulah yang kemudian keluar menjadi rapor pendidikan kita. Dibuat bukan seperti soal yang sering kita buat, ya kan? Ya. Nah, hari ini kita akan berlatih itu. Pertama, kita mengetahui dulu bahwa soal-soal asesmen itu seperti ini, yang numerasi seperti ini, yang literasi seperti ini. Karena kalau kita bicara pemetaan mutu pendidikan sekarang, kita tidak bicara nilai bahasa Inggris kita berapa, nilai IPA kita berapa, PJOK kita berapa, pendidikan agama Islam kita seperti apa, dan bicara itu. Tetapi bicara literasi, bicara numerasi. Nah, selain hasil asesmen yang mempengaruhi data rapor pendidikan kita adalah ada survei karakter yang juga diisi oleh anak-anak. Juga begitu ya. Jadi habis ujian dia literasi, numerasi, kemudian mengisi survei karakter. Ditambah dengan hasil pekerjaan bapak dan ibu guru di sekolah terkait survei lingkungan belajar. Kan kemarin kita kerja itu semua kan? Kita kerjakan itu semua toh? Ada yang tidak bilangnya ini? Kita kerjakan itu semua toh? Iya. Masalahnya jangan sampai dia tidak iya itu karena bukan dia yang kerja, disuruhkan orang lain yang isi. Pertanyaannya toh, dan pernyataannya itu harus kita isi sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Kalau memang kita belum lakukan, katakan belum. Kalau kita sudah lakukan, katakan sudah lakukan. Karena itulah potret nanti, potret sekolah kita seperti itu. Tidak apa-apa. Kalau hasil potretnya bahwa sekolah kita masih kurang di bawah, ya tidak apa-apa. Itulah yang akan kita benahi. Itulah yang akan kita rencanakan. Dalam perencanaan berbasis data dan penganggaran sekolah. Tapi kalau kita tidak secara valid, reliable dalam mengisikan itu, pasti juga hasilnya tidak menggambarkan kondisi sekolah. Yang lucu, kemarin ketika sekolah kami dipakai teman-teman kepala SD untuk melakukan asesmen, dipinjam itu datang ujian di sana. Saya masih melihat guru-guru masih dengan pola lama, kayak ujian nasional ya. Siswanya itu dibantu jawab. Untuk apa? Untuk apa kita bantu jawab? Memang kalau bagus nilainya apa yang kita dapat? Sementara ini potret untuk sekolah kita. Ya. Itu. Kembali ke laptop. Nah, oleh karena itu nanti di kegiatan kita ini kita akan coba mengeksplor ini semua tentang asesmen murid ini, dan ini akan banyak waktunya karena saya harap guru-guru pun juga akan bekerja. Saya kasihkan soalnya, kita pilihkan soalnya, kemudian Bapak dan Ibu kerja. Itu juga untuk mengukur kemampuan literasi atau mengukur kemampuan numerasi Bapak dan Ibu guru ini. Jangan sampai kita mengharapkan literasi anak-anak tinggi, sementara literasi kita juga rendah. Kemampuan literasi guru yang rendah, yakin kemampuan literasi anak-anaknya juga pasti rendah. Kemampuan literasi guru yang tinggi memungkinkan pula kemampuan literasi anak-anak yang tinggi. Gitu ya? Oke. Belajar. Oke. Tadi ngajar.
Nah sekarang belajar. Tadi sudah ada banyak yang belajar ternyata. Sudah ada yang menonton video inspirasi. Video inspirasi itu guru bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas. Puluhan ribu, maka mungkin ratusan ribu video inspirasi yang bisa kita lihat, yang bisa kita tonton. Tinggal kita mau nonton tidak, ya, mau mendapatkan inspirasi apa tidak. Apakah kita merasa nyaman dengan apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, ya. Apalagi ini guru-guru yang senior. Ya, saya kan sudah senior. Ya. Kalau kemarin Pak Abdul dia bilang Pak kepala sekolah jangan pernah katanya bilang senior. Senior itu katanya senang istri orang. Luar biasa juga Pak Abdul. Pak Abdul yang datang dari Kementerian kemarin kan. Jadi tidak memilih bahwa dia guru yang sudah mau dekat pensiun atau guru yang baru, ya. Sekarang semua terbuka, persaingan kompetisi yang sangat terbuka. Yang rajin, dia yang akan mendapatkan banyak pengetahuan. Yang malas, dia akan tertinggal. Banyak hal yang bisa kita peroleh di platform Merdeka Mengajar pada fitur ini. Yang pertamanya, yang di atasnya ada pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri ini sangat penting karena ini menjadi syarat untuk berbagai kegiatan yang bisa kita akses di PMM. Ya, saya ulangi, pelatihan mandiri ini sangat penting karena ini menjadi syarat untuk beberapa kegiatan di PMM. Kita mau ingin mendaftar komunitas belajar supaya SMP 18 ini punya komunitas belajar. Anggota komunitasnya yang dimasukkan di dalam pendaftaran itu minimal 3-tiganya harus menyelesaikan pelatihan mandiri minimal pada satu topik pada kurikulum Merdeka. Kalau tidak boleh. Nah kan tadi ini penting karena dia menjadi syarat. Mendaftar apa lagi? Banyak hal yang kemudian harus lewat ini. Termasuk untuk mendaftar IKM ini kemarin. Mungkin Pak Estri nih. Mendaftar IKM ini kemarin HKM-nya juga ini syarat. Nah dia di pelatihan mandiri banyak video karikatur. Jadi informasi pengetahuan yang kita peroleh. Jadi ada yang ngajar ya dalam bentuk video, kadang berupa karikatur. Kita mendengarkan, terus di bawahnya ada latihan pemahamannya, ada refleksinya, ada post testnya. Biasanya kita karena menonton yang seperti kan kita lompat-lompat, ya. Kita skip. Kalau sudah lakukan skip, mengerjakan post test mungkin 4 kali, 5 kali, 6 kali, kadang tidak pernah lulus. Oleh karena itu kalau nonton, nanti kita tunjukkan bagaimana caranya. Kita nonton, nanti kemudian kita ikuti sampai habis. Setelah itu kerjakan apa yang diperintahkan untuk kerjakan. Nah, pelatihan mandiri ini pula, ini ada aksi nyatanya. Untuk melatih teman-teman ini bagaimana menggunakan Canva. Ya. Bagaimana nanti sehingga semua bisa mengunggah aksi nyata. Kalau kita sudah unggah aksi nyata, nanti keluar kita punya sertifikat. Ada sertifikatnya. Jadi kalau kita lulus satu pelatihan, satu modul, maka nanti kita dapat sertifikat nilainya 32 jam. Yang tanda tangani Ibu Direktur GTK. Sehingga tidak ada lagi guru yang kemudian dalam kaitannya dengan pengembangan karir, tidak ada orang bilang tidak punya sertifikat. Tidak punya sertifikat berarti tidak pernah ikut kegiatan, ya kan? Kalaupun tidak ikut kegiatan yang luring, ya ikut kegiatan yang ini. Manfaatkan fitur pelatihan mandiri ini, gitu ya? Ya ini banyak sekali lagi saya mengatakan guru SMP 18 banyak yang muda dan ini potensi untuk kita bisa maju. Ya ini menjadi sumber daya yang bisa kita andalkan. Ini yang di syuting-syuting, yang di foto-foto ini kan bisa jadi karya ini, ya. Ini juga bisa jadi aksi nyata ini, ya.
Nah, kalau ada kegiatan kita di sekolah yang bagus, yang kita mau ingin buang, biar orang juga di Indonesia yang dia tahu bahwa ada SMP 18 ini, unggah di Bukti Karya. Biar orang se-Indonesia tahu, oh bahwa ternyata ada SMP Negeri 18 bawa-bawa di bau-bau. Dan juga maju dalam hal apa? Ada latihan mersingnya dalam rangka penumbuhan nilai-nilai karakter siswa. Unggah. Nah, sekarang memang ilmunya kita ilmu unduh dan unggah. Ya. Download, upload. Gitu. Nah, yang terakhir mungkin ini tuh ke teori tentang platform Merdeka Mengajar ini. Ada dua cara kita masuk. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengakses platform Merdeka Mengajar ini ada dua cara. Cara pertama adalah yang sudah Bapak dan Ibu lakukan ini. Ya, install melalui HP pintarnya masing-masing. Dan itu semua sudah ya? Sudah semua ya? Sudah semua ya? Sudah. Dan saya tidak mau ingin ada guru yang kemudian saya tidak bisa akses karena saya tidak punya data. Apalagi guru itu adalah guru sertifikasi. Mungkin saya agak kejam untuk hal yang seperti itu ya. Karena saya pun juga begitu. Di dinas sana ada wifi, tapi kenapa juga di sekolah dari SMP 4 ada wifi, di SMP 3 ada wifi, tapi saya jarang pakai. Kecuali saya pakai komputer yang ada di ruangan saya. Di dinas jarang saya pakai. Pakai data pribadi. Tapi saya juga tidak miskin kok. Ya, tidak miskin karena data saya pakai untuk mengakses apa segala macam. Tidak miskin kita. Bahkan balikannya banyak. Tahu? Di mana saja kita bisa mengakses, di mana saja kita bisa belajar. Kalau saya habis kasih materi, saya dikasih uang sama kepala sekolah ini. Tahu kepala sekolah? Bisa lagi bayar data. Datanya kalau 1 bulan hanya 100.000 ya ini bisa berbulan-bulan kita bayar ini. Artinya tapi kalau ada wifi di sekolah ya gunakanlah wifi di sekolah buat ibu-ibu. Tapi ketika kegiatan seperti ini utamanya guru yang sertifikasi, saya tidak mau ingin dengar tidak bisa mengakses karena tidak punya data. Gitu bosnya? Oke. Cara kedua mengakses ini adalah masuk di guru.kemdikbud.go.id. Nah, ini sebentar saya mau tampilkan materi nanti kita mengakses ke dalam ini. Nanti saya akses pakai itu, ya, saya pakai akses ini. Nah, inilah teori sedikit tentang PMM yang akan nanti banyak kita latihkan isinya di dalam setelah ini. Sebelum saya lanjut terkait bagaimana kita mengeksplor isi PMM ini, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Silakan Ibu. Kalau bisa ada nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Rifki Nelda Yusuf. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dan yang saya sangat sayangi rekan-rekan guru di sekolah. Singkat saja, pertanyaan saya adalah, apakah ada hal yang melandasi atau hal secara spesifik sehingga kurikulum Merdeka ini diterapkan? Dan apakah ada syarat tertentu pada suatu sekolah agar memperoleh kurikulum tersebut? Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, melaksanakan kurikulum Merdeka itu bukan sebuah kewajiban. Melaksanakan kurikulum Merdeka itu sebuah pilihan. Ya. Sebuah pilihan dan bukan sebuah kewajiban. Mau jalan dengan K13 silahkan, monggo. Ya. Tapi dunia pendidikan maju, dinamis perkembangannya. Hanya hari ini atau mau ikuti perkembangan dunia pendidikan. Ya. Apa yang mendasari kenapa harus kurikulum Merdeka?
2020-2021 COVID melanda dunia. Ya. Pada saat itu tidak ada yang siap. Tidak ada yang siap. Tiba-tiba kita hari pertama ujian sekolah pada waktu itu 16 Maret 2020 ya. Disampaikan oleh pemerintah kita harus berhenti. Pembelajaran tidak ada, ujian dihentikan, sementara mau pelulusan dan mau penaikan kelas. Betul tidak? Tidak ujian, anak-anak dapat ijazah tidak? Dapat. Anak-anak yang tidak ulangan penaikan kelas dapat rapor tidak? Dapat. Ada yang tinggal? Tidak ada. 2020. 2021. Ada yang belajar tatap muka? Ya. Tiba 2022 naik kelas. Ada yang tidak naik kelas? Tidak ada. Ada yang tidak lulus? Tidak ada. Learning loss. Jadi kurang lebih 2 tahun, 3 tahun Indonesia kehilangan, anak-anak kehilangan jam belajarnya di sekolah. Tiba-tiba yang SD sudah SMP, yang SMP sudah SMA, yang SMA sudah kuliah. Ya kan? Sementara dunia pendidikan begitu maju, kita diperhadapkan dengan kondisi itu. Nah, salah satu cara yang dipikirkan oleh pemerintah ya adalah dengan melahirkan kurikulum merdeka ini dengan dituntun, dibantu dengan berbagai aplikasi yang diberikan, termasuk guru-guru ya, yang kemudian jadi kalau kita mau ingin cari landasannya itu, landasan yang lain adalah ya, atau latar belakang yang lain adalah tadi saya katakan bahwa dunia pendidikan ini kemajuan sangat cepat. Kurikulum 2013 atau K13 itu kan dia mulai dari 94, kemudian suplemen 90 sekian, kemudian KBK, ya, kemudian K13. Rupanya dunia pendidikan sudah tidak ideal lagi dengan kurikulum yang ada ini. Maka kemudian harus dibuatlah kurikulum baru yang kemudian pertama dibilang kurtilas, dibilang kurikulum prototipe, ya, macam-macam awal-awalnya kemarin. Kemudian pemerintah memberi label dia dengan kurikulum merdeka, yang walaupun juga masih banyak tantangannya baik di DPR maupun di para praktisi pendidikan. Apa sih kurikulum merdeka ini? Tapi itulah kenapa kemudian pemerintah mau melahirkan kurikulum merdeka. Tetapi sekolah tidak diwajibkan. Ya, 2021 ketika angkatan pertama pelaksana kurikulum merdeka ini adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Ya. Jadi pada waktu itu semua kepala dinas provinsi, kabupaten, kota diundang ke Jakarta untuk kemudian dikasih pilihan. Siapa yang mau ingin angkatan pertama, siapa mau ingin angkatan kedua, dan seterusnya. Kita Sulawesi Tenggara yang memilih angkatan pertama itu Buton, ya, Buton Tengah, kemudian Kolaka Utara. Ketika itu saya selaku salah seorang kepala sekolah, saya banyak bertanya kepada teman-teman, kenapa Bobo tidak dikasih angkatan pertama? Padahal kita juga mau ingin begitu. Ternyata memang ada beberapa nanti angkatan kedua bahwa sudah diatur bahwa daerah ini angkatan ini, daerah ini angkatan ini, daerah angkatan ini. Nah, kita bau-bau nanti angkatan kedua sehingga nanti pada tahun 2022 kita ada seleksi untuk itu. Seleksi untuk melaksanakan kurikulum, melaksanakan sekolah penggerak bagi kepala sekolah. Nah, mulailah permintaan data melalui SMPKB kepala sekolah, memilih guru 5 orang, kemudian keterangan berbadan sehat, pernyataan siap tidak pindah, ya,
dengan berat hati juga kita harus mau. Ya, karena tidak mungkin saya mendaftar di sekolah lain karena saya sudah di SMP 3 pada waktu itu. 1 bulan saya pindah, ada itu. Coba 1 bulan sebelum saya pindah, saya daftar di SMP 4, saya lulus SMP 4, saya pindah saya. Karena pasti saya lebih memilih berada di SMP 4 daripada berada di SMP 3. Jumlah siswanya banyak, sekolahnya sudah bagus. Kalau di SMP 3 jumlah siswanya sedikit, mayoritas siswanya juga dari sana, ya. Masih pilihlah SMP 4. Tapi dunia ternyata menginginkan yang lain dari itu, sehingga daftar, lulus, dan kita ikuti. Nah, begitu belum selesai, ya, baru selesai kita 2 tema melaksanakan profil pelajar Pancasila, ada permintaan untuk kita keluar. Pikir, ya udahlah, kita tinggalkan sekolah, kita berada di struktural. Banyak orang kemudian tidak merugi itu, ya. Para pejabat di atas tidak rugi kayak itu. Saya bilang ini kita tidak mau jualan ini. Kalau bicara untung rugi itu ya kecuali kita jualan itu. Sekarang kita sudah berada di sini, segala konsekuensi kita terima, kita berkarya dan kita kerja dengan ikhlas untuk dunia pendidikan. Jadi teman-teman SMP 3 itu pertama kita latih guru kelas 7 dulu, karena mereka yang wajib melaksanakan itu. Karena masih ada uang, kita latih lagi guru-guru kelas 7 dan 8. Kalau masih ada uang, kita latih lagi, kan banyak juga 120 juta itu, gitu. Sehingga semua sekolah penggerak, di samping itu kami juga banyak mengikuti kegiatan di luar, ya. Jadi dipanggil oleh BGP mengikuti lokakarya, ya, seperti itu. Ya, 1 kali ikut juga lumayan lah. Nah, sehingga kalau nanti ada pendaftaran guru penggerak bagi gurunya ikut, kalau ada seleksi sekolah penggerak bagi kepala sekolah ikut, biar lepas mandirinya dapat suntikannya dari pemerintah selama 3 tahun, gitu. Ada yang lain? Silakan Ibu Munsia. Singkat saja, pertanyaan saya ini sesuai dengan asesmen atau penilaian dalam platform Merdeka Mengajar. Di sini dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu ada asesmen diagnostik, perencanaan, dan pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan dalam perencanaan ini, dalam asesmen, dalam pembelajarannya itu guru mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuannya. Jadi misalnya dalam pembelajaran puisi ada yang tidak senang dengan puisi, apakah kita harus mengelompokkan bagi siswa yang masih belum tahu dengan puisi, atau bagaimana cara dalam proses pembelajarannya nanti ke depan? Terima kasih. Oke. Dari mana kita tahu? Dari tes diagnostik yang kita berikan kepada mereka, ya. Dari tes diagnostik yang kita berikan, tes diagnostik pengetahuan yang kita berikan kepada mereka, kita tahu, oh, siswa ini kemampuannya masih seperti ini, siswa ini kemampuannya sudah seperti ini, siswa ini kemampuannya seperti ini. Perlakuan mereka di dalam kelas harus berbeda. Mungkin begitu biasanya. Nah, selama ini kan kita melakukan sama saja, ya. Ngajar matematika, pertidaksamaan, kau ngerti tidak ngerti urusan, itu yang salah. Harusnya tidak seperti itu, ya. Harusnya tidak seperti itu. Oleh karenanya maka guru sebelum di awal tahun berikan tes diagnostik itu, baik yang pengetahuan maupun yang berpengetahuan. Dan untuk kita bicarakan itu panjang ceritanya, ya. Nanti panjang ceritanya. Tapi memang tidak teorinya seperti itu, ya. Teorinya seperti itu. Kita harus ada tes diagnostik yang kita berikan kepada anak-anak kita, khusus nanti ketika kita laksanakan kurikulum Merdeka, supaya kita tahu gambaran kemampuan anak-anak kita di kelas yang kita ajar itu seperti apa. Memang kita akan banyak capek, banyak kerja. Kalau kita tidak mau kerja, jangan jadi guru. Kan katanya kita ini guru yang profesional. Toh? Lantas profesionalnya di mana? Paling juga masuk kelas, ada guru biar ada jamnya tidak masuk-masuk, ketika dikasih pindah sama kepala sekolah pilih kasih. Kalau saya dilapor sama Pak Wali sudah banyak kali, Pak Bar itu pilih kasih. Bagaimana? Biar malaikat yang bagi jam ini pasti ada yang tidak cukup jamnya. Usaha kepala sekolah bagaimana dia cukupkan, tapi dalam pembagiannya pasti ada tidak cukup.
dipanggil Pak Wali Kota almarhum, saya kira dipanggil kenapa ini? Menghadap. Laporan ternyata Pak Barat itu dikasih. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, tapi jelasnya kita pasti mengayomi lah semua guru-guru. Hanya kadang guru-guru ini dia hanya lihat yang nampak saja, dia tidak tahu isi di dalamnya apa. Jadi seperti ini Bu Mursia ya. Perlakuan setiap siswa di dalam ruang belajar itu semestinya dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Jangan kita perlakukan mereka sama. Ya, jangan kita perlakukan mereka sama. Tapi kalau kita mau bicara lebih dalam tentang itu, ya harus kita tambah jumlah jamnya di kepala sekolah. Ya, cukup mungkin itu saja dulu yang diketahui. Ya, karena masih banyak yang harus kita bahas. Yang lain, silakan. RR Wahyuni. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mungkin yang ingin saya tanyakan seperti ini. Kalau kita lihat penerapan materi belajar ini kan hanya untuk guru mata pelajaran secara umum. Terus bagaimana kalau untuk seperti kayak saya? Kau salah. Jadi kalau kami yang sudah melewati ini, ya, guru BK itu ada porsi tersendiri dia. Ya. Kan pertanyaannya itu nih. Nah, kami kemarin ketika mengikuti kegiatan PKP, pelatihan komite pembelajaran di sekolah, kebetulan di SMP 3 itu kan guru BK-nya ibu yang tulis-tulis itu siapa? Ibu Rahman. Yang PNS itu hanya Ibu Rahman. Tapi dia pendengarannya tidak bagus. Toh? Maka saya pilihlah guru BK yang non PNS. Pada waktu itu non PNS juga cuma satu, hanya Pak Laode Ahmad Barsam. Setelah jalan di atas P3K dia lulus. Jadi kalau tanyakan tentang BK, tanya Pak Laode Ahmad Barsam. Ya, dia tidak include di sini, dia ada perlakuan khusus untuk guru BK. Tidak ikut mata pelajaran dia. Tapi kalau kegiatan ini mungkin ikut saja, tidak apa-apa. Ya, itu jawabannya. Ya. Jangan tanya saya, tanya Ahmad Barsam. Oke? Ada yang lain? 19. Silakan Ibu Vivi. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan akibat COVID. Sekarang dilihat dari perspektifnya, misalnya K13 kami menggunakan saintifik. Kurikulum Merdeka ini karena saya sendiri belum tahu, terus terang ini saya juga baru buka, mohon maaf. Apa hal yang mendasari? Karena saya perhatikan di sini yang lebih dikejar adalah SDM gurunya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi tentang menerima potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri. Ini kayaknya ini gurunya. Bagaimana kalau guru hanya stuck di situ terus? Saya perhatikan beberapa kali perubahan kurikulum. Nah, ceramah itu yang dilakukan. Catatan juga yang diberikan. Apapun kurikulumnya, kalau SDM gurunya tidak. Saya perhatikan juga seperti kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, pelatihan di mana-mana. Dulu pun juga kita pernah ikut yang di LPMP itu. Kita tidak ada ininya. Maksudnya begini Pak, kalaupun SMP 18 akan melakukan itu di pembelajaran baru ini, kami mohon mungkin untuk ada dulu pelatihan guru-guru itu. Pelatihan guru-guru ini lebih diefektifkan. Kita kan masih punya waktu ini. Karena saya sendiri pun ini tidak tahu. Mohon maaf, saya belum tahu, ini belum pernah sentuh. Paling 3 hari apa itu disuruh download, dibuka. Saya belum pernah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Sehingga mungkin perlu adanya pelatihan-pelatihan yang cukup ya. Iya. Ya. Jadi pelatihan ini belum bisa tersentuh. ya ini kan baru mulai. Baru mulai. Oh iya. Ini pelatihan. Kepala sekolah sudah menginisiasi menyiapkan ibu nanti kalau mengajar di kelas 7
2023-2024. Apakah ini berhenti? Tentu tidak. Tentu tidak. Harusnya dinas, ya, saya mau ingin sampaikan dulu. Pertama, saya dengan Pak Hasil tiba di dinas tanggal 18 November 2022 ya. 2022 November itu untuk DPA dinas sudah jadi untuk 2023, sehingga kami tidak punya ruang untuk mengutak-atik. Maunya kami kaitannya dengan persiapan sekolah ini menghadapi pelaksanaan kurikulum merdeka, kita utak-atik. Ya, kita juga harus dasarkan pada rapernya dinas. Tetapi apalah daya, kami tiba sudah jadi, yang mudah-mudahan di perubahan masih ada ruang untuk kami ditanya. Nah, kaitannya dengan apapun makanannya, minumannya tetap Sosro. ya. Semua ini kan kembali di kita ya. Mau dilatih dengan cara apapun juga pemerintah ini, kalau dari sininya kita tidak mau berubah, susah. Tetap saya masih seperti yang dulu. Ini penyakit, ya penyakit. Kalau semua guru kita seperti itu, tidak akan maju kita. Maka buanglah pemikiran itu, ikut pemikiran saya. Banyak pelatihan dilakukan oleh pemerintah, tetapi hasilnya tidak maksimal. Coba lihat sekarang geliatnya teman-teman di Konawe, geliatnya teman-teman di Konawe Selatan, geliatnya teman-teman Wakatobi, ya. Wakatobi kan dia ada duta Kemdikbudnya, duta teknologinya, Ibu Lian Loresnya. Konawe, ya. Konawe Timur yang juga begitu cepat, walaupun kemarin Kabit Kebudayaan pukul kadisnya. Kan yang viral itu kan? Kabit Kebudayaan pupuk pelaksana tugas kepala dinas pendidikan, bikin malu saja. Nah, ini yang kita harap, bahwa kenapa gurunya, ya memang harus gurunya dulu, yang dipus ini, ya. Kita tarik hatinya ini, kita kasih bengkok dia supaya dia mau ikut di balai. Karena kalau gurunya tidak mau berubah, mau apapun juga namanya kurikulumnya, mau apapun juga modelnya, tetap tidak akan. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Nah, siapa yang berbeda? Ya kita. Pak Yasrin, ya, sebagai penggerak, harusnya teman-teman di dalam malu sebenarnya sama dia ini, minta maaf, ya. Kenapa? Dia saja yang guru honor bisa lolos. Kenapa saya guru PNS tidak bisa lolos? Ada apa denganmu? Ya. Tanya itu, berjawab. Tanya itu denganmu. Ya. Tanya dirimu, kenapa kau tes kemarin kau tidak lulus? Atau kenapa waktu ada pendaftaran, kenapa kau tidak daftar? Padahal hanya dengan cara ini kita bisa mempercepat perubahan dalam dunia pendidikan kita. Pak Yasrin guru honor tapi motivasinya besar untuk berubah. Jadi mau dilatih dengan apapun juga, kalau kita ini, ya, kita ya tidak mau berubah, tidak akan jadi. Makanya sekarang yang kita push gurunya dulu, ya. Harapannya pemerintah, ya, normatifnya, kalau gurunya bagus, yakin akan menghasilkan anak-anak juga yang bagus. Tidak ada anak yang bagus terlahir dari guru yang tidak bagus. Tidak ada. Pasti anak yang bagus itu juga akan terlahir dari guru-guru yang bagus. Mutu yang bagus itu akan lahir dari sekolah yang bagus. Kalau hanya kita mau mencari salah, tidak ada ketemu, tidak akan ketemu kita. Ya. Tidak akan pernah kita ketemu kalau kita mau cari salah. Yang sekarang mari kita pikirkan, yang satukan pemikiran bahwa kita mau ingin mencapai generasi emas Indonesia di 2045 dengan cara apa? Salah satunya ini. Dan harus kita optimis, jangan kita pesimis. Ya.
Kalau gurunya sudah pesimis, tidak akan jadi. Kalau gurunya sudah loyo, tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Saya ketika masih di SMP Negeri Bobo kemarin, saya selalu menggambarkan pada diri saya. Bicara apapun juga di sekolah selalu saya menggambarkan diri itu pada diri saya. Saya motivasi mereka supaya juga bisa seperti saya. Sehingga tidak usah heran kalau SMP 4 kemarin namanya banyak. Karena apa? Ketika saya jadi guru, satu kebanggaan buat diri saya kalau ada anak binaan saya kalau dia bisa lolos sampai tingkat nasional. Dan itu saya tanamkan kepada mereka. Sehingga setiap tahun anak SMP 4 pasti ada lolos. Mau IPA-nya, kah, mau matematikanya, kah, mau olimpiade penelitiannya, kah, mau FLSD-nya, kah, seperti itu. Kalau kita tes, kita usahakan kita lulus. Kalau kita lomba, usahakan kita juara. Bagaimana caranya? Tapi dengan cara yang benar ya, bukan pergi sogok-sogok. Bukan. Jadi lagi-lagi memang untuk di kurikulum Merdeka ini yang paling banyak disentuh itu adalah gurunya dulu. Mengikuti webinar yang ada di komunitas, mengikuti pelatihan mandiri ini, gurunya. Harapannya supaya guru tergerak. Nah, kaitannya dengan sekolah, penyiapan 2023-2024, ya salah satu yang dilakukan ini. Nah, inilah kemudian selalu kita berkoordinasi di sana untuk kepala sekolah itu anggarkan pelatihan pengembangan sumber daya manusia di Arkasnya sesuai dengan rapor pendidikan. Tapi ini kan kembali juga ke sekolah. Alhamdulillah SMP Negeri 18 sudah memulai ini. Apakah hanya pemanfaatan PMM ini yang bisa diberikan? Ya banyak. Ini hanya salah satu. Ini baru salah satu yang harus kita berikan kepada guru-guru kesiapannya mereka di 2023-2024. Kasar bendahara Pak Arman, kepala sekolah, tambah lagi pelatihannya, lihat yang kurangnya kita apa? Bukunya siapkan, SDM-nya siapkan. Bukunya beli sendiri, SDM-nya latih sendiri. Siapa suruh kau mau? Ya kan? Siapa suruh kau mau pilih? Kan tadi dia saya bilang tidak wajib. Tidak wajib. Tapi apa kita mau hingga 13 terus sementara orang lain juga sudah kurikulum Merdeka. Disiapkan secara pelan-pelan. Nanti mungkin pelatihannya sebanyak ini, ya. Kalau banyak pesertanya kan banyak juga biayanya, karena dikasih makan banyak orang. Kalau nanti hanya kelas 7, ya menyiapkan guru kelas 7 saja. Ya siapa dirancang memang yang akan mengajar kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2013, 2024, 2023, 2024. Siapa? Oh ternyata 15 orang saja juga kita latih. Gitu. Nggak usah kita latih semuanya. Menghemat efisiensi anggaran. Tahun berikutnya sebelum tiba untuk yang mengajar kelas 8, latih lagi yang baru. Kalau sudah punya uang cukup, latih semuanya. Tapi kalau SMP 18 banyak uangnya. Iya toh? Kalau banyak uangnya latih semua. Harapan kita ini baru tahap awal untuk menyiapkan pelaksanaan IKN. Akan ada action selanjutnya, aksi nyata selanjutnya Pak Yasri dalam rangka menyiapkan sumber daya guru ini. Jangan lagi yang PMM, kalau PMM sudah hafal, tinggal lihat kurangnya apa, tes diagnostik guru-gurunya ini. Kan mungkin gitu ya? Jangan hanya siswa yang diagnostik, guru pun juga diagnostik. Nah sebentar akan kelihatan ini, ya. Kalau kita sudah explore ke dalam, akan kelihatan kemampuan guru SMP 18 untuk kalau pilih literasi seperti apa, kalau pilih numerasi seperti apa. Mungkin begitu Ibu. Ya. Bisa kita lanjut? Silakan terakhir ya. Sana. Cepat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak jauh ini Pak, tapi ini saya
Bapak mendengar tentang kurikulum merdeka Pak. Jadi kan pada umumnya Pak kurikulum merdeka ini berbasis pada proyek. Nah, yang saya dengar itu pada saya baca berbasis sama proyek. Pertanyaannya Pak, misalnya kalau kita terapkan misalnya sekolahnya kami menerapkan kurikulum merdeka Pak, otomatis kan kalau kita berbicara proyek berarti Pak otomatis berbicara tanda petik dana. Pertanyaannya Pak, kalau berbicara dana itu kan ada kasihan anak-anak yang bisa dibilang mungkin siap finansial, ada yang tidak siap dengan finansial, sedangkan ini terpacu sama kurikulum merdekanya Pak. Bagaimana caranya itu Pak? Karena ini anak yang kita mau di otakmu itu uang. Proyek kemudian jangan diidentikan dengan uang. Tidak selamanya diidentikan dengan uang. Ya. Kami di pengalaman. Kalau P5, ya kalau P5 mengajarkan P5, memang kita siapkan biayanya dari sekolah. Tapi kalau yang bukan P5, berbasis proyek juga guru-guru kami, tapi kemudian tidak pernah mengumpul-ngumpul uang di anak. Saya salah satu kepala sekolah yang mungkin tidak terlalu senang kalau kemudian kita minta uangnya anak-anak. Apalagi kami SMP 3, notabene tanda petik, itu kemampuan ekonomi anak-anak Limpuk atau Bengkel itu kan sangat rendah. Kalau kita minta duitnya, malah kita harus bantu mereka. Tapi tidak berarti bahwa kita melaksanakan pembelajaran yang berbasis proyek itu lantas kemudiannya duit. Maka saya bilang tadi di matamu hanya duit yang ada. Jadi jangan berpikir duit dulu, ya. Tidak selamanya pembelajaran berbasis proyek ini kemudian duit kita butuhkan. Toh kalaupun memang ada duit yang dibutuhkan, kan sebenarnya di penyelenggara sekolah itu dimungkinkan untuk membiayai bahan alat praktek. Mungkin begitu Pak Armani. Dimungkinkan. Jangan hanya beli bola voli, jangan hanya beli bola basket, jangan hanya nambah alat mersing. Karena itu bagian, ya, hanya salah satu bagian, salah satu mata pelajaran. Mersing ekstrakurikuler, bola voli, olahraga. Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Kalau nanti sudah ketemu dengan kurikulum merdeka, terus ada kebutuhan anggaran yang memang harus disiapkan oleh sekolah, catat, usulkan nanti di perubahan. Mungkin begitu Pak Armani? Pak Saudin ya Pak Saudin. Tentu disesuaikan juga dengan kemampuan sekolah. Jangan kau paksa Pak Saudin. Kalau Pak Saudin tidak mau, jangan dipaksa. Jangan sampai Pak Saudin dia mau. Ya? Oke. Pikirannya kamu orang terlalu negatif. Maksa, ya. Gitu ya? Oke. Pak Arman, terakhir ya. Sekarang kita mau masuk ke dalamnya. Oke, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin lama makin menarik daripada penjelasan yang Bapak sampaikan, terutama untuk penerapan daripada kurikulum Merdeka Mengajar ini, di mana kurikulum Merdeka. Merdeka. Kurikulum Merdeka titik platform Merdeka Mengajar. Oke. Ya. Yang mana sebelumnya kita dalam penerapannya K13, di mana saya melihat K13 ini sebenarnya cukup bagus karena di situ ada pengamatan terus menanya dan sesudahnya kita mengevaluasi, dan inputnya adalah daripada kita melihat daripada hasil kemampuan siswa itu sendiri, sehingga sebenarnya menjadi tolak ukur sih apa yang menjadi ketidakberhasilan atau berhasilnya suatu kurikulum. Di mana sekarang kita hadapi kurikulum Merdeka, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika kita menerapkan kurikulum Merdeka, dinyatakan bahwa kurikulum Merdeka itu berhasil atau lebih baik daripada K13 itu apa sih? Apakah itu ketika dia ikut lomba dia juara, ketika nilai rapornya bagus atau akhlaknya yang bagus? Itu. Terus sebenarnya jadi patron adalah oke, sebelum penerapannya adalah pasti ada guru-guru yang pertama dididik atau dilatih untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini.
ketika guru-guru yang 9 ini dalam penerapannya, kita harapkan mereka lebih baik atau lebih berhasil daripada guru-guru yang sebelumnya belum mendapatkan metode ini. Mudah-mudahan ketika guru-guru yang sudah dilatih dan mendapatkan pelatihan kurikulum merdeka ini, yang menyatakan dia berhasil atau tidak berhasilnya, apakah ketika dia mengajar di kelas yang dia ajar, yang tadinya siswa mungkin nilai rapornya atau ketidakpemahamannya dari materi dia aja, taruhlah dari 100 kategori 100% mungkin bisa meningkat, sehingga mungkin dari maksudnya adalah mungkin sebelumnya kan 13, mungkin penerapan itu mungkin cuma 50% yang dipahami, setelah dia penerapan kurikulum merdeka mungkin menjadi 80%, seperti itu, sehingga dinyatakan berhasil. Apakah dari nilainya ataukah dari akhlaknya? Sekian seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang Bapak dan Ibu sudah miliki dan bagus dilaksanakan ketika melaksanakan kurikulum yang kemarin, tidak berarti itu lantas kita tanggalkan, karena itu menjadi modal awal kita mengukur sebuah keberhasilan sebuah kurikulum. Itu tidak diukur untuk 1, 2, 3. Kalau kita mengatakan kurikulum 75 itu tidak bagus, bukan juga, tidak juga seperti itu, karena kami ini adalah produk dari kurikulum 75. Kurikulum 84 tidak bagus, tidak juga kita bisa katakan tidak bagus, karena sebagian guru-guru muda ini adalah produk dari kurikulum 84, ya kan? Terus kurikulum 94, kurikulum KBK 2000-an, kemudian K13 dan kurikulum merdeka. Nah, kaitannya dengan fokus pada pengetahuan kah? Fokus pada akhlaknya anak-anak kah? Ya? Atau fokus pada hal yang lain kah? Kalau di kurikulum merdeka ini sejalan dia. Jadi ada nilai pengetahuan, ada nilai untuk P5. Ya. Nilai pengetahuan sama halnya dengan kita mengajar di kurikulum 2013, ada nilai juga seperti itu. Kemudian di 2013 kemarin harusnya ada nilai akhlak dan kepribadian. Walaupun itu sebenarnya menjadi penentu, tetapi guru pun masih banyak yang tidak melakukan itu. Nah, di kurikulum merdeka ada nilai untuk pelaksanaan profil penguatan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tetapi dia diberikannya bukan setiap semester, nanti diberikan pada setiap tahun. Nah, kalau ini nanti kita bicara di penilaiannya. Kita berbicara penilaiannya kalau kita sudah jalan, ya. Kalau kita sudah jalan nanti kurikulum merdeka, ya, kemudian nanti akan ada, harus kita dudukkan kembali bagaimana kita melakukan penilaian di kurikulum merdeka itu. Saya menyarankan teman-teman banyak berdiskusi dengan guru-guru yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka untuk bisa paham itu di luar diskusi yang seperti ini, yang formal seperti ini. Kalau di SMP 3 saya sarankan Ibu ketemu dengan Ibu Andi, ketemu dengan Ibu Isyana, ketemu dengan Ibu Salwia, ketemu dengan Ibu Uci, ketemu dengan Pak Sudarmin dan sebagainya, karena mereka lebih paham. Karena kami yang melaksanakan kurikulum merdeka itu hampir setiap bulan kita lakukan lokakarya. Yang melakukan lokakarya bukan kami, biayanya bukan dari dana penggerak, bukan dari BGP yang punya anggaran, turun ke daerah mengundang sekolah-sekolah penggerak dari Kota Bau, Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah untuk duduk bersama-sama membicarakan itu semua. Ini sebuah kekhawatiran. Tanya Pak Faisal, tanya Pak Suwardi, kepala sekolahnya kalau perlu. Ya, tadi malam atau tadi pagi saya juga baru tegur teman-teman di grupnya kepala sekolah, karena kemarin ada informasi pendaftaran NSBPB, ya, narasumber berbagi praktik baik. Yang tadi kelihatan pengumumannya saya share di grupnya kepala sekolah. Dari 100 orang lebih yang lulus, bawah-bawah hanya 1 orang yang mendaftar, yang lulus.
Sangat ketinggalan sekali kita ini. Padahal guru-guru hebatnya kita banyak, hanya kadang tidak mendapatkan informasi. Biasanya kita guru di bawah-bawah, termasuk kepala sekolah ini, kalau dapat informasi yang bagus tidak mau berbagi. Bona amaru gimana aja Anda kau dapat informasi memang? Kan tidak rugi kan? Kalau misalnya ada informasi seperti itu, maunya hanya untuk dirinya, tidak mau bagi kepada sekolah lain. Padahal rugi apa dia? Emang kalau misalnya saya daftar, dia daftar, kalau lulus pasti lulus, tidak mungkin hakmu saya ambil. Kan kita berkompetisi secara positif ini. Sehingga sangat kita sayangkan satu Sulawesi Tenggara ini hanya satu empok. Malu kita dengan daerah lain. Daerah lain 10, 20, 30 orang, kita yang 1 orang. Padahal ada Gusti, tuh, ada Darman yang bisa mendaftar. Kalau NS, BPB itu kan tidak ada batasan usia. Terakhir itu kemarin ketika terakhir sebelum saya pindah, saya menjadi salah satu dari NS, BPB itu. Tapi begitu pindah saya diganti. Yang saya tegur itu kepala sekolah penggerak, karena yang mendapatkan informasi itu mereka. Kenapa tidak share di grup kepala sekolah? Siapa tahu ada guru-guru kita. Jadi begitu Pak Arman. Jadi tidak usah dulu kita ragu dengan penilaiannya. Tapi pada prinsip melaksanakan PSP, program sekolah penggerak, jangan sampai sekolah yang kategori mandiri ini lebih bagus dari sekolah yang PSP. Contoh misalkan SMA. Yang PSP itu kan SMA 4 kita ya. Yang mandiri itu kayak SMA 1. Yang kita lihat SMA 1 gilitnya banyak sekali kan. Nah itulah ruang yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru yang ada di SMP 18 yang melaksanakan kurikulum Merdeka kategori mandiri. Tadi begitu ya. Bisa kita lanjut dulu? Ya mudah-mudahan habis dengan pertanyaan. Tentang penilaian hasil akhir Pak, tentang rapor untuk kurikulum Merdeka ini. Ya hanya bisa terima kasih. Ya, kita belum jalan. Toh, tadi saya sudah bilang Pak Arman tanyakan penilaian, nanti dia akan jalan secara alamiah. Sama, ya, sama saja. Yang jelasnya kau ngajar, kau nilai. Tahu? Kau nilai, kau tindak lanjuti. Tahu artinya tindak lanjuti? Periksa, remedi, kayakan. Dulu tahun berapa itu? 9 ya, awal-awal 2000-an lah. Pada waktu itu kegiatan remedial melakukan analisis dibiayai oleh sekolah dengan dana BOS. Rajin ya guru-guru dia bikin analisis. Belum kerja biar tidak pernah lakukan analisis, dia buatkan analisisnya biar dapat duit. Nah sekarang tidak pernah lagi dilakukan, atau kalau dilakukan masih hanya tinggal 1-2 orang guru. Padahal itu adalah tugas wajibnya kita. Guru mulai merencanakan, betul, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian. Toh? Iya, hasil belajar. Melaksanakan hasil penilaian ini, buatkan soalnya, kasihkan soalnya, periksa pekerjaannya, analisis hasil pekerjaannya, tindak lanjuti hasil analisis itu. Mana? Guru yang sertifikasi, katanya profesional. Jadi kita mau salahkan pemerintah, tapi kita tidak pernah bersandar pada diri kita bahwa saya ini guru profesional, pekerjaan saya harusnya begini. Yang kemudian saya sudah tidak lakukan lagi. Yang kita nuntut, kalau kita tidak cukup jam, tidak terima sertifikasi. Minta maaf untuk saya menyinggung itu, tapi itu bagian dari tugas kita sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan penilaian kurikulum Merdeka sama saja.
Ya, sama saja. Tidak ada bedanya. Karena pasti juga kita harus kasih ulangan. Ya kan? Pasti juga hasil pekerjaan nyala kita harus periksa. Kalau udah diperiksa, nanti muncul orang yang sudah keluar ada nilainya, orang yang ada di dalam sudah tidak ada nilainya. Ada guru yang seperti itu. Ya bukan SMP 18. Kalau SMP 18 tidak ada guru yang begitu. Ya. Harusnya seperti itu. Jadi mari jangan kita urus orang lain, yang kita urus adalah diri kita. Urus dirimu, jangan urus orang lain. Ya, karena orang lain itu ada kepala sekolah. Nanti kepala sekolah urus dia. Jangan tegur, jangan salahkan guru yang lain. Kau urus dirimu. Karena itu menyalahkan guru yang lain di tugas kepala sekolah. Karena kalau itu kita lakukan, tata kalau itu pasti bisa jadi kita pukul hanya persoalan seperti itu. Ada tugas kepala sekolah. Kalaupun misalnya piketnya ada guru yang dicatat terlambat masuk, itu wajar karena itu tugas kepala sekolah untuk melaksanakan tugas itu. Guru yang disampaikan begitu jangan marah. Siapa suruh kau terlambat? Iya tuh. Kata kuncinya begitu. Tentu juga cara penyampaiannya dengan cara-cara yang santun. Karena ini ada juga kepala sekolah marahi gurunya kayak marahi anak-anak. Terus juga itu. Ada kepala sekolah, ada guru-guru yang melapor, saya mau pindah saya Pak. Pokoknya saya tidak mau pergi lagi di sana. Kenapa kan? Bagaimana caranya kepala sekolah yang marahi kita kayak anak-anak? Ada. Kalau hanya satu orang melapor mungkin kita tidak percaya. Terus sudah banyak melapor juga. Tapi memindahkan guru kan tidak segampang kita balik telapak tangan. Gitu ya. Terakhir tadi ya, kita masuk di dalam. Bapak dan Ibu sekalian, silakan buka Android-nya. Silakan buka Android-nya dan silakan buka platform Merdeka Mengajar. Di dalam platform Merdeka Mengajar kan banyak fitur, ya. Ada fitur untuk asesmen, ada. Ada fitur untuk perangkat ajar, ada. Ada fitur untuk pelatihan mandiri, betul? Ada fitur untuk komunitas, betul? Ada fitur untuk video inspirasi dan ada fitur untuk bukti karya. Nah, saya akses ini tidak menggunakan Android saya, tetapi saya akses ini melalui laptop, tentu dengan saya masuk pada guru.kemdikbud.go.id. Bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan Android, langsung buka PMM-nya. Oke, sudah ya?